Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Sinai dari Prodi D4LM dengan NIM P37334224007 dan saya akan membahas mengenai ancaman kebebasan berpendapat di Indonesia. Dan pertama itu apa itu sih kebebasan berpendapat? Nah, kebebasan mengumumkakan pendapat di muka umum harus berasaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, mengeluarkan pendapat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Nah, selanjutnya, kebebasan berpendapat dalam hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai negara hukum dan demokratis berwenang dan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya itu ada ancaman kebebasan berpendapat nih. Saya mengambil dari 3 kasus. Yang itu yang pertama itu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE sering dianggap sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat di dunia maya. Pasal-pasal seperti pasal 27 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 28 tentang penyebaran berita bohong atau hoax, dan pasal 29 tentang ancaman kekerasan kerap digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau individu lainnya. Nah, untuk analisisnya banyak kasus di mana aktivis, jurnalis, atau warga biasa dijerat dengan UU ITE ketika menyampaikan pendapat atau kritik, sehingga menciptakan efek takut atau chilling effect di masyarakat yang mengurangi kebebasan berbicara secara kritis. Selanjutnya itu ada tekanan terhadap media dan jurnalis. Nah, meskipun Indonesia memiliki kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, jurnalis kerap menghadapi intimidasi, ancaman hukum, dan bahkan kekerasan fisik ketika melaporkan isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, untuk analisisnya, tekanan terhadap jurnalis dan media ini menimbulkan situasi di mana media cenderung melakukan sensor diri untuk menghindari konflik dengan otoritas atau kelompok khusus atau kelompok berkuasa yang pada akhirnya membatasi kebebasan berbicara secara umum. Nah, selanjutnya itu adalah pembatasan demonstrasi dan kebebasan dan dan kebebasan berkumpul. Nah, ancamannya itu adalah pembatasan terhadap hak berkumpul dan demonstrasi juga dapat menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Pemerintah seringkali memperlakukan larangan atau menindak tegas demonstrasi yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Nah, untuk analisisnya, demonstrasi adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan pembatasan terhadap demonstrasi yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk menyuarakan pendapat secara kolektif. Nah, segitu saja dari presentasi yang saya buat mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.